Bukan ibu. Iya, ibu ini. Iya. Ibu udah nampak juga salah. Nampak kok semuanya pakai 0,5. Kalau dia nampak kan ya? Waktunya enggak, waktunya apa ya? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang akan hadir? Video. Kopi kemana? Kehujanan. Reza Bu. Reza apa juga? Neneknya. Dia memandang WA ibu. Dan nanti ibu tanya yang sekarang lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang bisa menjelaskan apa itu komponen biotik dan abiotik? Baik Bu. Oke, ada apa ada? Kalau komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Kalau komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dalam ekosistem. Contohnya air, tanah, cahaya matahari, udara, suhu, batu, dan kelembapan. Oke, terus pada ada. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu siswa mampu mengerti jenis interaksi antar makhluk hidup dan mengetahui dan mampu mengetahui contoh-contoh simbiosis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, contohnya itu ada lebah dan bunga. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, lebah sering menghinggapi bunga untuk mengambil nektar dan membantu bunga dalam proses penyerbukan. Nah, ada juga burung jalak dan kerbau. Burung jalak itu hinggap di kerbau untuk mengambil kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Nah, selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan tetapi pihak lain tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Nah, contohnya itu ada ikan hiu dan ikan remora. Ini gambarnya. Nah, anak-anak perhatikan ya, nanti aku ada kasih soal. Selanjutnya itu ada simbiosis parasitisme. Hubungan dua makhluk hidup yang mana salah satunya diuntungkan tapi pihak lain dirugikan. Contohnya itu ada benalu yang hinggap di pohon. Dia mengambil nutrisi yang ada pada pohon dan pohon akan menjadi lemah. Lama-kelamaan dia akan mati. Kenapa sih kita perlu memahami jenis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya? Ada yang tahu? Nah, kita perlu memahami agar kita dapat menjaga kelangsungan hidup. Agar kita dapat menjaga kelangsungan hidup untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik.
Kan kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik kan? Tentunya kalian semua sudah tahu apa itu simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme kan? Nah, apa sih 3 hal yang kalian pelajari pada hari ini? Dan ibu meminta kalian untuk mencatat di kertas. Ini apa sih tadi? 3 hal yang kalian pelajari hari ini. Silakan dicatat. Bagaimana pengalaman Anda semua ketika belajar tentang jenis interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya? Ya nanti dicatat di kertasnya ya. Apa tadi Kak? Soalnya itu 3 hal yang kalian pelajari pada hari ini dan bagaimana pengalaman kalian semua ketika belajar tentang jenis interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Oh iya, pertanyaan terakhir, apa yang membuat kalian tertarik ingin belajar tentang simbiosis pada hari ini? Bu, soalnya dua tadi